Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kalau hamba-Mu masih terus diberi kesempatan, itu anugerah. Semakin kami belajar mendengar firman, semakin iman kami bertumbuh, sehingga kami tidak berjalan dengan melihat fakta, tapi kami berjalan dengan percaya apa yang Kau katakan lewat firman-Mu, karena hidup kami bukan ditentukan oleh fakta, hidup kami ditentukan oleh firman yang keluar dari setiap perkataan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kebaikan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menang bersama Tuhan ya, karena pada kenyataannya banyak anak Tuhan yang hari ini bukannya menang bersama Tuhan, tapi mereka mundur. Mereka takut melangkah maju. Kenapa? Karena di depan ini dihalangi dengan yang namanya, kita fokus dengan tembok yang tebal, tembok Yeriko ya. Kita tahu bahwa tembok Yeriko itu tidak perlu ditakuti, karena firman Tuhan sudah berkata, kemenangan Aku serahkan ke dalam tanganmu. Itu Yosua 6 ayat 1. Jadi kita jangan terus lihat tembok Yeriko terus ya. Karena tembok Yeriko ini suatu kali pasti hancur dengan kuasa Tuhan. Tapi kita fokusnya dengan apa? Taat sama apa yang Tuhan perintahkan ya. Jadi jalani, kalau disuruh putar satu kali, suruh ngampuni, suruh apa, jalani aja, ikuti putarannya. Sudah mengampuni satu kali putaran, mengasihi, sudah bersuka cita, sudah beriman, masih belum kelihatan hasilnya Bu Eli, tidak apa-apa, putari terus. Siapa tahu hari ini kita sedang ada di dalam putaran akhir ya. Capek memang, putaran akhir ditambah lagi ya, yang namanya putarannya 6 kali 7 kali, aduh Bu Eli capek Bu Eli, tidak apa-apa, terus ikuti aja berapa kali Tuhan mau kita putari, tapi yang pasti Tuhan sudah serahkan kemenangan ke dalam tangan saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Daud ya. Apa yang saya pelajari Daud, tadi pagi saya sudah share renungannya. Daud ini luar biasa ya. Dia sadar bahwa dalam kehidupannya sekalipun mengalami ketidakadilan, dia tahu bahwa hari ini walaupun dia sudah tulus, dia sudah percaya sama Tuhan, tapi dia tetap mengalami hal yang buruk, itu ujian. Nah, kita baca di Mazmur 26 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Mazmur 26 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Lihat ya, kepada Tuhan aku percayanya dengan tidak ragu-ragu. Seberapa banyak kita sebagai anak Tuhan, kita tidak tulus ikut Tuhan, percayanya juga hari ini penuh keraguan. Terutama di masa yang sukar, ada banyak orang yang berkata, Tuhan di mana ya Tuhan? Ya Tuhan tetap berkata, aku tetap di atas, aku tetap memandang Engkau 24 jam, Engkau tetap dalam pemandanganku, aku penjagamu yang tidak pernah tertidur terlelap, tenang aja ya. Dan ayat berikutnya berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Seberapa banyak kita menyadari seperti seorang Daud, ternyata hal yang tidak adil, hal yang tidak enak, hal yang buruk itu cuman bentuknya ujian. Daud berkata, selidiki aku ya Tuhan, ujilah aku, cobalah aku. Kita percaya bahwa hal yang buruk itu salah satu bentuk cuman ujian, pencobaan yang tidak akan melampaui kekuatan saudara ketika kita sedang hari ini diselidiki hati dan batin kita ya.
Kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar punya iman yang tidak ragu. Kita jadi orang Kristen yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita juga jadi orang benar yang setia sampai akhir. Bahkan karakter kita juga sedang diuji melalui ujian hati, karena akar dari segala kejahatan itu hati. Ya, kita percaya bahwa kalau hari ini kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tahu kok Tuhan, aku mau tulus, aku mau percaya, ndak ragu-ragu, aku siap diuji kapanpun, setiap saat aku mau diuji ke next level. Karena aku tahu kalau ada ujian yang jauh lebih berat, ini bukan ujian, bukan yang namanya jalan hidupku hancur, tapi ini ujian next level, di mana aku juga akan menikmati upahnya orang benar ke next level. Siapa yang pengen diberkati lebih, siapa yang kepingin dipercaya lebih, siapa yang kepingin menikmati yang namanya warisan, ya, berkat buat anak cucu lebih, yuk kita katakan, Tuhan, aku siap diuji untuk next level. Kita percaya kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya untuk ujian next level, untuk dipercaya perkara besar, maka kita harus siap. Berarti kita orang spesial, karena kita bukan anak-anak gampangan, anak-anak yang terlihat kualitasnya, ya. Kita percaya, yuk kita baca ayat berikutnya. Memang gak gampang saudara, hari-hari ini benar-benar banyak orang yang lagi putus asa. Kita sebagai anak Tuhan, yuk kita belajar untuk melihat orang-orang sekitar kita. Banyak, tuayan itu banyak saudara. Tapi kita yang jadi pengerja hari-hari ini yang tidak siap. Padahal kalau dilihat tuayan di sekitar kita ini banyak. Kita harus siap saudara, ya, untuk bawa jiwa-jiwa itu buat Tuhan. Nah, Mazmur 26 ayat 11, lihat ya. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. 12. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Hari ini percayalah, ketika kita sudah siap untuk diuji, kita tulus, kita percaya, tidak ragu-ragu, maka firman ini berkata, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Jadi percayalah, hari ini kita semua yang sedang mengalami keadaan yang sesak, ya, saya itu kenal seseorang yang sudah juga kesaksian, saya melihat bagaimana hidupnya itu nggak mudah, ya. Sepasang suami istri yang cinta Tuhan, ya, punya anak cuman satu. Pada suatu kali ketika mereka setia, mereka tidak ngerti hidup mereka juga bahagia, walaupun dalam kesederhanaan mereka hidup bahagia. Punya anak satu-satunya juga pinter, baik, pelayanan juga. Satu keluarga melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Anak satu-satunya meninggal kecelakaan dekat rumah lagi. 100 meter loh saudara. Kalau saudara lihat dalam keadaan ini, pada waktu anak itu meninggal 100 meter, apa yang ada dalam pikiran benak orang tuanya? Orang tuanya berpikir, Tuhan, tinggal 100 meter loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong anak saya sampai di rumah? 100 meter itu dekat saudara. Rasanya tidak masuk akal, ya, cuman 100 meter kecelakaan di tikungan, ada sepeda motor yang keras, ya, anak ini mungkin berlawanan arah dan mati di tempat seketika. Saudara lihat ya, keadaan hidup ini nggak bisa kita prediksi. Pada waktu dia ditelepon, itu yang bunyi telepon nomornya anaknya. Dan dia waktu angkat, dia pikir ini anaknya. Ternyata polisi yang mengabarkan anaknya kecelakaan, hanya beda 100 meter. Saudara lihat ya, betapa mungkin benak orang tuanya, kenapa ya Tuhan ini kok ndak tolong anak saya 100 meter aja sampai di rumah dengan selamat. Tapi kenapa hanya kurang 100 meter? Ternyata Tuhan kan bisa, mungkin ya dipanjangkan dikit kek, sepeda motor yang lagi nyelonong kek, diapain, bisa nggak?
pada waktu kekecewaan itu mungkin banyak pertanyaan, tapi mereka memilih untuk tetap percaya. Ya, mungkin saya percaya suami istri ini sedang berpikir, aku tetap tulus, aku percaya, ndak ragu-ragu. Tuhan, aku tahu ini ujian next level, walaupun ndak mudah, saudara. Saya percaya pada waktu keadaan ini terjadi ndak mudah. Selang beberapa lama, suami ini juga sudah kesaksian, suami istri sudah kesaksian, bagaimana dia mengalami kehilangan anak satu-satunya. Setelah mereka move on, pelayanan lagi, pelayanan ya. Dan suami istri ini membantu saya dalam membuat buku renungan ya. Salah satu yang pembuat buku renungan yang saudara baca setiap bulan itu adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Makanya kalau terima buku renungan itu jangan dikipas-kipas ya. Yang cetak dia, yang buat, yang idenya, pemikirannya saya. Nah, selang beberapa saat ketika mereka tetap sudah move on, tiba-tiba suaminya sakit dan suaminya tidak lama kemudian meninggal dunia. Saudara bisa bayangin ya, istrinya hari ini tinggal seorang diri, padahal istrinya bilang gini, saya ini ya ada sakit, mana kaki tidak kuat, kemana-mana biasanya suami saya sekarang kayak bener-bener tidak ada kaki, saudara ya, mau kemana gimana, sementara fisiknya juga sudah lemah. Kita percaya bahwa hari ini apapun kehidupan kita itu tidak pernah tahu. Kita juga nggak pernah bisa milih, saudara. Jujur kalau saudara renung ya, sebagai anak lahir juga tidak bisa pilih. Orang tua mau kaya, orang tua yang setengah kaya, orang tua yang nggak punya, orang tua yang keluarganya hancur dan sebagainya. Sebagai seorang anak, kita juga nggak bisa pilih kita mau hidup bagaimana. Sama ketika kita menjadi anak Tuhan, kita ini tidak pernah tahu story kehidupan seperti apa yang Tuhan sudah pilih buat hidup saudara dan saya. Tapi yang pasti, saudara, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita jadi orang kepercayaan Tuhan, itu semakin ujiannya nggak gampang. Kenapa? Karena upahnya lebih, kepercayaannya lebih, warisan negerinya juga lebih, upahmu besar di surga juga lebih, mahkotamu juga lebih. Berapa banyak orang berkata gini, Bu Eli, sudah Bu Eli, saya tidak mau ikut Tuhan, itu terlalu fanatik, nanti prosesnya juga lebih, Bu Eli, tidak mau. Salah lah, ini kan kehidupan di dunia cuman sesaat, saudara mati besok juga tidak tahu. Kenapa saudara tidak berani bayar harga hari ini yang menentukan nanti upahmu besar di surga? Ya sekarang ini loh, saudara. Nanti kalau kita pulang ke rumah bapak, teman saya sering godain saya boleh ya ndak Eli ya, rumahmu nanti pasti golf view, sea view, saya boleh ndak ya tetanggaan ikut numpang-numpang? Oh ndak ada ya, ikut Tuhan, ndak ada yang istilahnya numpang. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu membalas setiap perbuatan saudara masing-masing sesuai dengan apa yang kita tabur ya. Jadi sekali lagi, ke surga itu tidak ada calo. Kemarin hamba Tuhan yang khotbah di Victory lucu, dia bilang gini, tidak ada lo calo tiket ke surga. Kalau kita di dunia bisa ya, misalnya tidak dapat tiket pesawat. Saya juga ngakui ya, saya pernah seperti itu. Ketika tiket pesawat penuh, saya bayar calo, saudara ya, supaya gini, Pak tolong Pak, kalau ada yang telat 1 menit aja kasih saya ya Pak, tolong standby ya Pak. Nah, kita masih bisa. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya tiket menuju surga? Di surga tidak ada calo tiket. Ingat lo ya, surga tidak ada calo tiket. Makanya hari ini kalau kita nanti pulang ke rumah Bapak ya, kita ini bangga dengan apa yang Tuhan sediakan. Mungkin hari ini kita bisa bandingkan hidup kita dengan orang lain gini. Enak ya, si A itu ndak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketus, jahat. Orang hidup sembrono kok ya diberkati, kaya, suaminya baik-baik, mobilnya mewah. Kita mungkin bisa bandingin, tapi nanti dalam kekekalan betapa penyesalannya si A. Kenapa bodohnya aku? Kok aku ndak siap, wong itu loh cuman sesaat, cuman hitungannya usia 70 tahun kasih karunia, itu pun kalau kita bisa dapat ya. Berapa banyak kenyataan hidup hari-hari ini kalau saya lihat
umur 30 meninggal, 27 meninggal, ya, 28 meninggal, umur 17 meninggal, 40 meninggal. Nah, ini untuk kekekalan. Saudara berani bayar harga buat kekekalan. Apa yang saudara tabur juga nanti anak cucu saudara juga akan menikmati. Makanya jangan takut. Hari ini proses hidupmu ngalami seperti Daud. Ya Tuhan, aku ngalami ketidakadilan. Tidak apa-apa. Keadilan Tuhan tetap terjadi. Jangan takut. Ini salah satu bentuk untuk kita next level. Jadi kita tetap percaya aja, kita tetap tulus aja, dan kita siap untuk hari ini diuji, yaitu ke next level. Siap aja. Salah satu bentuk bagaimana kita supaya tetap fokus. Orang yang siap diuji itu selalu fokusnya sama Tuhan dan sama melakukan kebenaran. Tidak ada fokus lain. Kalau kita fokusnya sama diri kita sendiri, kita tidak akan berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah, akan kita berani. Makanya hari ini yuk kita belajar jadi anak Tuhan tahun 2024. Bagaimana kita siap tahun next level. Bukan yang next level berkatmu, kekayaanmu, kesuksesanmu. Bukan itu yang saudara kejar. Tapi kita mulai berubah next level, ya. Jujur kalau kita masuk tahun baru, yang kita kejar next levelnya hanya urusan berkat, sukses, kebahagiaan, kenyamanan, usaha makin expansion, kemana kesini itu aja. Tapi belajarlah di akhir zaman kita hari ini siap ke next level, bukan hanya urusan berkat materi, tapi hidup kita siap dibawa Tuhan ke next level. Seperti seorang Daud yang berkata, selidikilah hatiku dan batinku, apakah aku tetap setia fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Nah, kita lihat 3 hal, ya. Jadi sekali lagi tidak ada lo ya calo ke surga, tidak ada saudara. Siapkan diri saudara, pastikan tiket kita untuk ke surga. Jangan sampai kita terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu hidup enjoy. Enjoy life Bu Eli. Saya mau pergi ke sini, saya mau shopping, saya mau arisan, saya mau ini. Hati-hati ya. Terlalu fokus dengan yang nikmat di dunia itu sangat berbahaya. Setiap kali mulai nilai hidup saudara, kita harus siap ke next level dari tahun ke tahun. Karena orang yang siap dibawa ke next level adalah orang yang siap disempurnakan serupa Kristus. Bayangin kalau kita sempurna serupa Kristus, wow, mahkota kita pasti banyak saudara, ya. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebahagiaan, banyak mahkota yang Tuhan sudah sediakan, mahkota kemenangan dan sebagainya. Kita lihat 3 hal hari ini. Menang bersama Tuhan, itu tadi di Mazmur 126 ayat 1, 2, dan 11, ya. Artinya gini, tetap tenang aja, ya. Tetap percaya aja, tetap tulus, tetap siap aja, punya hati rela, siap diuji di tengah next level kita hari ini. Yang pertama, di balik ujian itu pasti ada keadilan Tuhan. Itu tadi yang pertama, ya. Berilah aku keadilan, pasti. Saudara jangan pikir hari ini hidupmu jadi keset. Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja memperjuangkan perkara saudara dan saya. Hakim yang adil itu seadil-adilnya sedang bekerja. Mungkin cara Tuhan bekerja bukan seperti cara yang kita pikirkan, tapi yang pasti Dia sedang bekerja memperjuangkan keadilan buat orang benar. Sesaat aja saudara diinjak-injak, dibawa, direndahkan, tapi itu bukan untuk selamanya. Suatu kali apa yang direndahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, ini tangan akan bekerja memperjuangkan. 1 Petrus 5 ayat 6 akan digenapi. 7 kali orang benar jatuh pasti akan bangkit kembali. Tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Suatu kali tangan Tuhan pasti akan membawa saudara bangkit, bangun kembali untuk dibawa naik. Itu yang perlu kita memori. Yang kedua, di balik ujian itu ada pembebasan.
Ingat ya, selain Tuhan sedang bekerja untuk keadilannya, Dia sedang bekerja untuk membebaskan saudara dan saya. Dan yang ketiga, di balik ujian itu ada kasih Tuhan. Makanya kita hidup hari ini tenang aja, tenang aja. Percayalah, yang dalam perjalanan hidup itu bukan kehancuran. Sekali lagi, siapa yang ada posisi di bawah hari ini, tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Karena yang dalam perjalanan itu nanti keadilan Tuhan, pembebasan Tuhan, dan kasih Tuhan. Tidak ada yang dalam perjalanan itu saudara akan dihancurkan. Makanya ada firman Tuhan, ya, orang benar akan bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh akan bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin yang kita lihat si A, si B, enak hidup nyaman dalam dosa. Itu tanpa mereka sadari, mereka bukan menang bersama Tuhan, tapi roboh dalam bencana. Tadinya nikmat, roboh dalam bencana dengan kesengsaraannya, dengan malapetaka yang bertubi-tubi. Tangkap ya. Kalau kita bayangin tulisan roboh aja sudah menderita lah. Kalau robohnya dalam bencana, saudara bisa bayangin, orang yang tadinya ketawa-ketawa di atas penderitaanmu, tiba-tiba robohnya dalam bencana demi bencana. Sementara saudara yang sekarang dijadikan keset rendah, tapi nanti suatu kali akan dibawa naik, bukan dalam penderitaan, tapi naiknya dalam berhasil dan beruntung. Tangkap ya. Saudara harus bisa mengenal firman dengan benar. Makanya waktu saya merenungkan firman, saya itu sampai kadang-kadang kalau baca firman, ini respon saya sendirian. Jujur, itu sering saya lakukan. Saya sampai bilang gini, iya ya, hebat loh Tuhan. Tuhan cuma ingat gini, apa sih yang kamu irikan Eli sama wanita tobat, pelakor yang hari ini bisa posting sama suamimu. Mungkin kau dengar hari ini suamimu lagi jalan-jalan dengan wanita ini, dan kau merasa gini, aku nggak diajak Tuhan, aku nggak diajak. Itu orang lain diajak jalan-jalan Tuhan. Apa yang perlu kok irikan? Kalau itu pada akhirnya merekanya robohnya dari bencana demi bencana, sudah roboh dalam bencana. Sementara hidupmu nanti akan aku buat bangun kembali, itu arahnya bangunnya berhasil dan beruntung, naik jadi kepala. Nggak ada yang perlu engkau irikan. Justru ngucap syukur dari proses hidupmu disakiti, nanti akan ada kebangunan kembali. Hidupmu itu dalam arahnya itu naik, berhasil, beruntung. Jadi tidak usah takut. Justru hari ini engkau menang bersamaku, engkau akan lihat apa yang aku sudah sediakan jauh lebih besar dari rasa sakitmu. Sampai anak cucumu, nanti engkau akan lihat aku yang sudah sediakan semuanya. Waktu Tuhan berbicara itu dengan hidup saya berkata, yes, terima kasih Tuhan buat janjimu yang super duper. Ya, yuk kita lihat satu persatu. Kenapa sih dibalik ujian kehidupan kita next level itu ada keadilan Tuhan. Saudara jangan berpikir hari ini tidak ada keadilan Tuhan. Ada satu ayat yang bagus. Ayat ini perlu diingat. Kalau saudara lagi dihina orang, ndak usah sensi, ndak usah emosi, ndak usah merasa malangnya nasibku tuh Bu Eli, saya dihina pelakor, dihina wanita tobat, saya dihina saudara saya karena saya miskin. Ndak usah sensi. Kita adalah pemenang bersama Tuhan. Kalau pemenang berarti kita adalah orang-orang yang berhak menikmati hak waris kita. Bapak kita kaya, kita pasti kaya. Ya, Bapak kita itu sumber kok. Kita pasti hidup di dalam kelimpahannya. Nah, keadilan buka Amsal 2 ayat 7 sampai 8. 2 poin lagi kita selesai ya. Jangan takut, semangat
semuanya, apalagi hari-hari ini menjelang Imlek ya. Saya juga pakai baju merah saudara ya. Kita mau Imlek ya, orang-orang Chinese lagi mau hari raya Imlek. Nah, hari raya Imlek ini buat momen siapa yang ndak sapa saudaranya, temen-temennya, yuk momen lagi untuk jangan pelit untuk kirim-kirim makanan, jangan pelit untuk hari ini berkata maaf. Mumpung ada momen ini, ndak apa-apa. Walaupun nanti kalau sudah kirim sesuatu, saudara tetap dimaki, saudara tetap dikata-katain apa lewat WhatsApp, it's okay, ndak apa-apa ya. Momen yang terbaik hari ini adalah untuk saling menyapa dan saling memaafkan buat orang yang ngerayain Imlek ya. Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, pasti Bu Eli, saya jujur loh Bu Eli, kok tambah hidup menderita, toko sepi. Yang ndak jujur Bu Eli, tokonya diberkati, ndak usah iri. Saudara tahu siapa yang memberkati orang berdosa? Iblis. Kalau iblis menyediakan pertolongan buat orang berdosa, yakinlah ada harga yang harus dibayar. Bu Eli, enak-enak apanya kalau bayar harga ya bonyok. Saudara percaya? Ada satu kesaksian nyata loh ini. Ya, mungkin nggak ngerasain saudara ya. Ada seorang yang hari itu nipu uangnya orang, berhasil kaya ya. Dia seolah-olah sebagai korban victim. Bukannya dia ngakui pelanggarannya, dia berkata, itu yang tipu uang saya. Singkat cerita, karena orang ini punya uang dan sebagainya, dia bisa putar balik fakta, sampai orang yang uangnya dibawa kabur, itu benar-benar jadi korban. Ya. Dan orang ini difitnah habis-habisan, hidupnya menderita. Apa yang terjadi kemudian, saudara tahu? Sampai hari ini, orang yang bersaksi ini, yang ditipu, dia bilang ini, Bu, saya dan anak cucu saya dikembalikan di posisi ini lipat. Anak-anak saya semua kerja diberkati. Sementara orang yang jahat sama saya, Bu, hidupnya anak cucunya habis, Bu, bangkrut. Anak-anaknya kerja apapun bangkrut, tak pernah berhasil. Ya itulah iblis. Makanya kita baca ayat ini, kita ini langsung dapat vitamin. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Apakah kita mau terima pertolongan iblis atau pertolongan Tuhan? Kalau pertolongan iblis ya siap bayar harga. Nanti anak cucuku juga akan bayar harga. Nggak mau. Lebih baik sakit-sakit sejenak, ndak apa-apa, ndak cepet kaya, ndak apa-apa, tapi yang pasti dipelihara lebih dari cukup. Tahun ini percayalah saya dapat rema 12 bakul. Tuhan bicara 12 bakul, 12 bulan, 1 bulan 1 bakul. Bakulnya Tuhan besar, dia sanggup memenuhi, memelihara kebutuhan saudara selama 12 tahun, dari 12 bulan ke depan. 1 bulan berjalanlah dengan 1 bakulnya Tuhan. Hari ini bulan kedua, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku berjalan dengan bakul yang kedua. Bakulmu tidak akan kekurangan, bakulmu cukup Tuhan. 1 bulan jalani aja, 1 bulan 1 bakul cukup, sudahlah, percayalah. Tapi tetaplah pertahankan hidup kita sebagai orang yang jujur. Karena siapa yang menyediakan pertolongan orang yang jujur, keadilan Tuhan pasti terjadi. Percayalah itu. Saudara, daripada hari ini ngiri dengan orang yang kaya, inget loh ya, inget. Wanita tobat, pelakor, kipas-kipas dolar, inget itu berkatnya iblis. Suatu kali habis ludes, pasti roboh dalam bencana, saudara dikembalikan lipat, naik. Hidupmu berhasil beruntung, anak cucu. Kalau kita berhasil beruntung, anak cucu jelas. Lah kalau orang fasik, orang pelakor, wanita tobat, roboh dalam bencana demi bencana, logika kita, anak
cucunya ya bencana demi bencana. Makanya jangan banding-bandingkan hidupmu. Sudahlah, keadilan Tuhan pagi ini berbicara, nak, aku menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Aku menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Wow, saya baca ayat ini sampai saya bilang gini, Tuhan, hebatnya Tuhan. Tuhan sediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan itu menjadi perisai, pagar. Orang kalau di perisainya Tuhan, enak. Mau orang jahat tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Kenapa? Pagar perisai Tuhan itu kuat, saudara. Kita hari ini bisa hidup itu karena ada pagar perisai. Jujur, saudara tahu, terutama ya di negara Indonesia ini ya. Makanya mama saya suka ngomel, jangan makan bakso. Bakso itu borak kadang-kadang ya. Memang saya juga hari-hari ini juga sudah mulai mengurangi ya. Dulu saya itu paling enggak takut sama makanan ya. Saya kalau makan bakso dulu itu enggak pilih-pilih, di pinggir jalan apapun kalau sudah lihat bakso saya berhenti. Tapi hari ini ya mulailah, kalau tempatnya agak-agak gimana ya, saya juga bilang sudah jangan lewati, cari yang tempat yang lebih bersihan dikit. Kalau dulu saya udah enggak takut, pokoknya lihat bakso di pinggir jalan saya bisa ngomong berhenti, beli gitu ya. Saya ini penggemar bakso luar biasa, saudara ya. Makanya dari situ saya percaya, mama saya bilang gini, sudahlah, tapi dalam hidup ini jujur, berapa tahun kalau makan borak yang sudah dimakan. Makan mungkin kerupuk, ada pemutih, tapi kita bisa yakin enggak sampai hari ini kalau kita enggak ada perisai Tuhan, berapa banyak saus tomat yang dimakan katanya pewarna pakaian. Buktinya saudara tetap sehat enggak? Tetap sehat enggak? Salah satu kehidupan ini benar-benar ada perisai. Suatu contoh, saya ini dibilang orang yang luar biasa, sampai banyak orang tanya gini, Bu, kamu ini minum vitamin apa? Bagi-bagi rahasia. Kok saya lihat ibu ini ya lompat sana lompat sini. Belum lagi kalau ketinggalan pesawat 2 hari yang lalu, saya mau ketinggalan pesawat, saudara. Sampai dijemput orang ya di bandara, masuk pintu khusus. Bapaknya bawa koper, saya lari-lari, saya ikut sama bapaknya, lari sampai bapaknya kasihan lihat saya. Bu, tenang Bu. Saya sampai untung puji Tuhan saya bisa masuk. Bapaknya bilang gini, aduh Bu, saya ikut spot jantung. Termasuk sama Ibu Chunling itu yang nganterin saya itu sama Pak Didik, sampai ikut-ikutan ngepot, saudara. Jujur, hidup ini terutama ya, orang tanya kesehatan ibu ini apa, saya itu jujur loh, saya itu tidak banyak minum vitamin. Gara-gara COVID aja saya itu baru minum vitamin D3 ya, itu pun baru, saudara. Tanya mbak saya itu tidak ada vitamin apa-apa selain hati yang gembira, pikiran yang positif. Itu jauh lebih punya nilai, saudara. Makanya hati gembira, pikiran saya positif. Kemarin kita makan-makan habis pelayanan di Semarang, saya bilang gini, orang bilang gini, aduh Bu Eli, kamu makan nih banyak ya gitu. Lihat saya buka puasa, saya makannya banyak, nggak berhenti. Terus saya jawab sama, kalau nggak salah Bu Titik sama siapa yang tanya, saya bilang gini, lah gimana? Lawong hatinya gembira, pikirannya positif. Ya perut ini lapar terus, makannya enak. Terus di perjalanan ya, berangkat perjalanan naik mobil saya tidur, pulang juga tidur. Nah itu saking kenapa? Itu vitamin, obat yang manjur. Kita jujur, kalau secara akal saya bilang, mungkin kalau ukuran manusia tidak ada perisainya Tuhan, sudah benar-benar saya tiap hari pasti yang namanya sakit kepala, pusing dan sebagainya. Tapi benar-benar kasih anugerah, saya bisa makan enak, tidur enak di tengah kelelahan dan sebagainya. Tuhan bilang gini, ya itu anugerah ya. Manusia bilang ya itulah anugerah, yang sesuatu yang menurut akal tidak masuk akal, tapi karena kita dijagai, dikasih perisai, maka kita ini benar-benar dalam perlindungan yang maha tinggi ya. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu bagi orang yang setia. Jadi 3 hal ini, keadilan
keadilan Tuhan, sekalipun hidupmu terlihat tidak adil, percayalah, hari ini Tuhan itu sediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan itu perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, hari ini dijagai Tuhan. Makanya jangan mengubah statusmu dari orang benar jadi tidak orang benar, jadi orang yang tidak bercela lakunya, mulai menyimpang hanya karena masalah saudara belum selesai-selesai. Nanti tidak ada perisai, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan memelihara orang yang setia. Hari ini setia aja, walaupun suamimu galak, suamimu selingkuh, suamimu memperlakukan kau tidak adil, setia aja. Kalau kita setia sama prosesnya Tuhan, kita tetap jujur, kita tidak bercela lakunya, maka Tuhan sediakan pertolongan, perisai, dan pemeliharaan. Keren. Amsal 2 ayat 7-8 itu keren, saudara. Bayangin Tuhan berkata, aku memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Wow, hari ini hidupmu dipelihara, jalanmu tidak enak dipelihara, jalanmu sulit, Tuhan tetap pelihara. Lah kalau Tuhan pelihara, dia itu sumber, saudara takut apa? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Jadi orang benar itu selalu di tengah ujian, di balik ujian ada keadilan Tuhan. Ya, pertolongan, perisai, pemeliharaan. Diingat saudara, aku tidak takut lagi walaupun suamiku galak, usahaku sepi. Hari ini aku tetap percaya, aku tetap hidup dalam pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Perisai jagai saya, dan pemeliharaan Tuhan sudah lebih dari cukup. Setia aja ya. Yang kedua itu keadilan Tuhan. Yang kedua bagaimana pembebasan ya. Kita percaya bahwa hari ini kita ini berjalan dengan Tuhan yang bagaimana, saudara. Ingat di Mazmur 103 ayat 8. Saudara percaya kenapa Tuhan itu pasti bebaskan saudara. Saudara kalau baca Mazmur 103 ayat 8, Tuhan itu 4P. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Jadi saya singkat 4P. Kalau saya lagi diintimidasi iblis, iblis seolah-olah bilang gini, mana mungkin sih kamu bisa keluar dari masalah. Saya selalu ingat Tuhan tuh 4P. Tuhan itu apa? P, penyayang, Tuhan pengasih, panjang sabar, pemurah. Ingat-ingat ya, Tuhan apa? Hari ini Tuhan penyayang, Tuhan itu pengasih, panjang sabar, dan pemurah. Ingat ya, ingat 4P. Jadi kalau Tuhan itu 4P, dia pasti datang dengan pembebasannya. Nah, kita buka di Yesaya 14 ayat 24-27. Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah itu ada di pihak saudara yang sedang mengalami masa-masa tersulit. 4P tidak akan pernah diambil, percayalah. Makanya saya berkata, nikmati aja prosesnya Tuhan, daripada keluar bonyok semua. Siapa sih kalau kita mau mengandalkan? Mungkin ada beberapa ibu ya, saya juga sedih lihat ibu yang saya konselingi dulu, ternyata karena suaminya tidak berubah-berubah, dia itu ambil suami orang. Lah kalau ambil suami orang berarti kan ngandalin suaminya orang yang bisa menyayangi, memperhatikan. Kita lihat orang manusia itu tidak mungkin bisa konsisten untuk 4P. Makanya ibu-ibu tolong, karena saya konselor banyak yang saya konselingi, jadi percayalah, menikah lagi tidak jauh lebih baik. Setelah bulan promosinya habis, nanti bulan-bulanan lagi. Memang yang indah, yang manis itu hanya bulan promosi. Mungkin bulan promosinya hanya 2 tahun. Ada seorang ibu yang kesaksian, ya Bu, saya itu bulan promosinya cuma 3 tahun. Setelahnya ya bulan-bulanan. Makanya hari ini sudahlah, hidup itu lebih baik konsisten aja sama Tuhan. Next level, siap. Sudah baik, sudah percaya, sudah tulus, sudah hidup benar, hidupmu tidak makin sukar, siap. Kenapa? Karena yang 4P ada di pihak saudara. Makanya kita lihat Yesaya 14 ayat 24 dan 27 ya, satu pembahasan kita selesai. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya bersumpah loh ya, sesungguhnya, senyatanya, seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi ya. Jadi percayalah,
apapun hidupmu hari ini, pembebasan Tuhan pasti terjadi. Yang dimaksud Tuhan itu tujuan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik ujianmu yang berat? Bukan menghancurkan, tapi yang terjadi adalah tujuannya supaya saudara hari ini hidupmu itu berbuah lebat. Ya, itu yang pertama. Demikian akan sesungguhnya seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Apa yang jadi rancangan Tuhan di balik ujian yang berat? Pasti rancangan penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Rancangan penuh kebahagiaan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Jadi tidak ada orang yang takut. Bu Eli, kelihatannya saya dicelakakan pihak ketiga. Tidak apa-apa, itu cuma sesaat ibu. Rekaan yang jahat itu sesaat. Suatu kali apa yang dirancang Tuhan, yang kurancang akan terlaksana. Hidupmu akan lihat rekaan yang baik, pasti itu yang terlaksana. Lihat ya, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkan? Tidak ada. Walaupun musuhmu kayak Goliat, tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup orang benar. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau tangan Tuhan ini sudah berkata, sudah cukup waktunya dan ini waktunya memberkati orang benar, maka tidak ada yang bisa menarik tangan Tuhan. Nah, 3 hal. Kenapa dikatakan pembebasan? Karena tujuan Tuhan pasti terjadi. Tenang aja, hidupmu pasti dibebaskan dengan tujuan Tuhan yang terbaik. Yang kedua, rancangan Tuhan itu pasti terlaksana. Rancangan damai sejahtera. Hari ini engkau kacau balau, tidak apa-apa, jalani sesaat. Tapi nanti pasti ditutup dengan rancangan damai sejahtera penuh kebahagiaan. Yang ketiga, penuh keindahan. Tangannya teracung, siapa dapat membuatnya ditarik? Artinya tangannya kalau sudah melakukan keajaiban, sudah mengangkat saudara, tidak ada yang bisa menarik tangan Tuhan. Kalau tangannya teracung, tidak ada kuasa yang bisa menarik. Ya, artinya tangannya akan melakukan keajaiban dalam hidup saudara dan saya. Walaupun hari ini menurut akal pikiran kita, tangan kita sudah tidak berdaya. Saudara percaya, ajaran hidup saya yang sering kali saya ajarkan, kalau tangan ini sudah tidak berdaya, waktunya kita mengangkat tangan, melipat tangan, membuka tangan. Apa Bu Eli? Artinya berserah, mengangkat tangan. Ya, melipat tangan, berdoa. Membuka tangan itu bersyukur selalu. Tangkap saudara, hari ini seberapa banyak saudara yang ikut live ini, engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan tanganmu. Mungkin kau berkata gini, Bu, tanganku sudah tidak bisa buka jalan. It's okay. Tanganku ini sudah tidak tahu, Bu, harus melangkah seperti apa. It's okay. Saudara tidak perlu panik. Cari tangannya manusia, cari tangannya orang pinjam online, cari tangan mungkin tangannya paranormal dan sebagainya. Nggak usah. Kita hari ini punya tangan yang ajaib menyertai saudara dan saya. Kalau tangan ini sudah diangkat, tidak ada yang bisa menarik kembali. Artinya hari ini dalam keadaan panik, kita hanya perlu mengangkat tangan, melipat tangan, dan membuka tangan. Itu aja yang kita lakukan. Maka percayalah, tangan Tuhan nanti yang turun tangan. Dan kalau dia sudah turun tangan, tidak ada kuasa yang bisa menarik tangan Tuhan. Itu berarti tujuan Tuhan pasti terjadi, rancangan Tuhan pasti terlaksana. Tangan Tuhan jika sudah turun tangan, tidak ada yang bisa membatalkan. Kita punya tangan Tuhan yang pasti akan melakukan keajaiban. 3 hal ya. Tujuan, rancangan, tangan Tuhan itu pasti melakukan keajaiban untuk membela hidup saudara dan saya. Makanya tidak ada kuasa yang bisa membatalkan karena dia melakukan keajaiban. Apa yang sulit buat hari ini, belah laut, dia pasti sanggup. Saudara tidak punya tangan untuk membelah laut, tapi Tuhan turun tangan dengan membelah laut. Laut terbelah. Makanya kalau saya lagi kepepet, saya langsung bilang ini, laut terbelah, laut terbelah. Saya percaya hari-hari ini juga kita perlu tangan Tuhan. Jangan cari tangan siapapun selain tangannya Tuhan. Yang terakhir, kasih ya.
Di balik ujian itu kita akan melihat apa saudara, selain pembelaan yang terakhir, di balik ujian kita akan menikmati kasih Tuhan. Nah, kasih itu gimana? Buka Mazmur 31 ayat 20 dan 23 ya. Mazmur 31 ayat 20 dan 23. Tenang saudara, siapa yang ada di dalam masa terjepit, tersulit hari ini, tunggu tenang aja ya. Kemenangan itu bersama Tuhan pasti terjadi. Tenang aja, di balik ujianmu pasti ada keadilan Tuhan. Itu tadi ya. Keadilan Tuhan itu apa saudara? Hari ini jangan takut. Yang pasti hari ini ada pertolongan, ada perisai, ada pemeliharaan. Gampang diingat. Ada apa lagi? Pembebasan, yaitu rencana Tuhan, tujuan Tuhan, dan tangan Tuhan itu sedang bekerja. Semuanya akan terlaksana, semuanya akan terjadi, dan semuanya akan terlihat nyata. Tangan Tuhan bekerja. Amin. Yang ketiga terakhir, yaitu ada kasih Tuhan. Yuk kita buka di Mazmur 31 ayat 20 dan 23. Setelah ini kita selesai. Mazmur 31 ayat 20 dan 23. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Wow, limpah ya. Saudara, siapa sih yang bilang di tengah engkau minus keuanganmu Tuhan tuh ndak limpah? Limpah, limpah. Tenang, cara Tuhan limpahnya nanti beda, ndak seperti yang engkau bayangkan. Mungkin kita berpikir Tuhan ndak baik saat keuanganmu minus. Enggak. Tuhan tetap limpah kebaikannya di tengah keuangan rumah tanggamu yang hancur saat ini. Posisi Tuhan tetap punya kebaikan yang melimpah. Amin. Makanya Tuhan itu baik setiap waktu ya. Yang telah kau simpan, nah disimpan. Lihat ya, baca ayat ini. Tuhan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi yang disimpan Tuhan itu kebaikan yang melimpah. Tenang aja saudara, yang terlihat kalah hari ini bukan kalah selamanya, karena nanti kebaikan Tuhan limpah sedang disimpan ya, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Ayat yang ke-23. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jangan pernah berpikir kita dibuang. Kalaupun Bu Eli, masa lalu saya kelam, tidak akan pernah kita dibuang. Anak yang terhilang itu sudah kurang ajarnya seperti apa. Tapi siapa yang selalu menantikan anak terhilang kembali? Bapaknya loh. Dan waktu anak ini kembali disambut dengan pesta. Dikasih jubah, dikasih kasut, dikasih apalagi ya, dikasih baju semua yang terbaik, dikasih cincin saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya ndak ada orang yang pikir mungkin karena aku ini punya dosa ya Tuhan, engkau buang aku. Oh, itu pemikiran iblis. Sekali lagi, dalam kebingunganmu engkau ndak pernah terbuang, tetapi sesungguhnya, ini yang sesungguhnya, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kenapa iblis selalu berkata kita sebagai terbuang, Tuhan tidak pedulikan hidupmu lagi, supaya kita berhenti berteriak minta tolong sama Tuhan, ganti minta tolong sama iblis. Makanya jangan mau. Kalau nanti minta tolong sama iblis berhasil tapi bayar harga. Makanya hari ini kita jangan sampai punya mental kita dibuang, tidak akan pernah. Kita ini selalu dipeluk sama Tuhan. Kita ini selalu dinantikan sama Tuhan untuk kembali. Dan Tuhan bilang gini, nak, walaupun masa lalumu kelam, kamu menyakiti aku berulang-ulang, kamu jatuh dalam dosa, tapi sesungguhnya loh, aku ini lagi mendengarkan suara keluh kesahmu. Aku tahu kamu lagi ngalami terpuruk karena dosa-dosamu. Aku dengar suara permohonanmu dan teriakmu. Engkau berkata, Tuhan tolong aku memang salah. Aku tahun lalu investasi Tuhan, nggak tanya Tuhan, aku investasi serakah sampai uangku aku taruh semua habis. Tuhan tolong aku. Tuhan dengar nggak? Dengar. Tuhan bukan bilang gini, kuapokmu kapan. Mungkin orang tua bisa seperti itu. Jujur, saya pernah, anak saya sudah dikasih tahu ya, berapa kali dikasih tahu, 2 blek bebal gitu ya. Tiba-tiba
akhirnya benar-benar ngalami keadaan yang hari itu nilai ujiannya, nilainya dapat 4 saudara. Waktu itu ya kepingin marah, makanya syukur kamu ini dikasih tahu ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi sejak saya bertobat, saya bilang gini, sudah tidak apa-apa, itu buat pengalaman kamu, lain kali kamu anak yang hebat, kamu pasti mampu dari 4 itu nanti di upgrade. Nah itu perkataan bangkitkan semangat. Dulu kalau saya belum kenal kebenaran, saya bilang ini kuapok, syukur. Nah itu saya dulu. Makanya hari ini hebatnya Tuhan, sekalipun engkau gagal, dia tahu kita ini cuma debu. Tidak mungkin kita ini manusia, kalau tidak dekat sama Tuhan, kita tidak akan jadi orang yang kebal dosa. Makanya Tuhan itu hebatnya, Tuhan itu bilang gini, nak, sesungguhnya kalaupun engkau ini gagal, aku itu loh tetap dengar permohonanmu, teriakmu. Tuhan tolong aku ya, aku gimana saya bisa bertahan hidup, uangku habis. Tuhan pasti dengar, dia dengar permohonanmu dan teriakmu minta tolong. Dan dia berkata pagi ini, nak, aku ini limpah kok dengan kebaikan. Kamu datang sama aku itu alamat yang tepat, karena aku itu tidak pernah buang kamu, tidak pernah menghakimi kamu, tapi justru aku ini limpah loh kebaikan. Aku sudah simpen. Sama anak yang terhilang, waktu kembali bapaknya tidak menghakimi, malah bapaknya itu limpah kebaikan yang disimpan. Sudah disiapin jubah, disiapin kasut, disiapin cincin. Nah sama Tuhan pagi ini juga mengajak siapapun kita yang sudah gagal, jatuh dalam dosa, masa lalumu kelam. Banyak beberapa wanita ya, beberapa orang yang konseling dengan saya, wanita pelakor mau bertobat. Saya bersyukur kalau orang-orang yang bersalah jangan dihakimi ketika dia mau bertobat. Bapak di surga sudah limpahkan kebaikan yang disimpan buat orang-orang yang hari ini mau bertobat. Dia juga dengar teriak orang-orang yang mau bertobat minta tolong. Jangan pernah kita menghakimi. Amin. Jadi 3 hal. Kalau Tuhan di balik ujian ada kasih Tuhan. Yang pertama, Tuhan berlimpah kebaikannya. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu mendengar teriak kita minta tolong. Itu bentuk kasih Tuhan. Hebat ya. Makanya saya waktu mengenal firman, saya itu makin jatuh cinta loh sama Tuhan Yesus. Saya bilang gini, kok ada ya pribadi, mungkin orang tua kita di dunia yang cinta kita, ngelahirin kita, mungkin tidak seperti pribadinya Yesus. Aduh Tuhan, saya bilang gini, saya ini kagum sama kebesaran kasih-Mu, sampai kamu ini bilang aku ini lo tetap berlimpah, aku lo tidak pernah buang kamu, bahkan aku itu selalu dengar, sekalipun engkau sebagai orang yang gagal karena kesalahanmu. Mungkin ya ada orang yang mungkin masa lalunya sebagai penjudi, pembunuh, ndak usah minder. Datang ke alamat yang tepat. Hidupmu ketika hancur hati hari ini juga Tuhan melimpahkan kebaikannya. Dia ndak pernah buang, dia siapkan baju, jubah terbaik, cincin yang terbaik. Bahkan apa yang jadi minta tolongmu, dia dengar, dia akan jawab, dia akan tolong. Dia berkata, nak, teriakmu minta tolong, aku dengar. Itu hebatnya. Makanya kalau ada orang ngerti firman, hari ini yuk jatuh cinta loh sama Tuhan. Itu benar, saya itu sampai kadang-kadang kalau lihat Tuhan tuh saya gini, kok Tuhan tuh kok baik ya, siapa saya, siapa kita ini lo sampah, tapi kok Tuhan tuh baiknya kayak gitu. Makanya jangan pernah mau diintimidasi iblis, kamu dibuang, Tuhan tidak peduli, supaya saudara cari pertolongannya iblis, supaya bayar harganya bonyok nanti selamanya. Iblis itu mau saudara dan saya roboh dalam bencana. Iblis tidak mau kita ini dibawa Tuhan naik, arahnya berhasil beruntung bangun kembalinya. Iblis nggak mau. Iblis maunya saudara roboh dalam bencana, bencananya sampai anak cucu jadi korbannya banyak. Makanya hari ini yuk istri-istri yang lagi ngalami goncangan, tetaplah setia. Sekali lagi, saya bukan orang yang munafik.
Mungkin saudara berpikir saya ini munafik, setia, bucin dan sebagainya. Enggak. Saya hari ini kenapa 3 hal itu? Saya tulus, saya percaya sama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan saya rela dibawa Tuhan, siap diuji ke next level. Karena saya itu terlalu jatuh cinta sama Tuhan. Saya itu melihat kebesaran Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya tidak ingin nyakiti hati Bapak. Saya mau belajar setia dengan suami yang tidak setia itu karena saya tahu saya ini sudah dikasihi Tuhan lebih lagi. Di tengah masa sukar, lebih kebaikan Tuhan limpah buat hidup saya dan anak-anak, buat suami saya juga. Tuhan itu mendengar setiap doa permohonan saudara. Yuk mulai hari ini kemenangan bersama Tuhan. Siapapun kita hari ini, jangan sampai kita hari ini lemah. Tulus saja ikut Tuhan, percaya aja sungguh-sungguh. Siap miliki hati yang siap diuji ke next level tahun ini. Siap, bukan hanya next level berkatnya, tapi next level rohanimu siap diuji. Hari ini apapun kita mau, hari ini di balik ujian nanti ada keadilan, ada apalagi pembebasan, ada kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Happy weekend semuanya, tetap semangat, tetap sukacita bersama Tuhan. Jangan kendor semangatmu ya. Kita percaya kita semua pasti menang bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Pesan Tuhan sederhana, tapi pesan ini membawa kami semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan, kami nyadari Tuhan tuh limpah kebaikan, tidak pernah buang kami. Bahkan Tuhan tuh denger lo teriak kami, minta tolong siapa kami Tuhan. Kami balap jatuh cinta sama Tuhan. Kami mau hari ini hidup menghamba. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami tidak mau kejar perkara-perkara dunia, tapi biar kami belajar mengejar perkara yang di atas. Terima kasih buat cintamu buat kami semua Bapak. Biarlah kuasamu bekerja atas setiap pergumulan kami. Tuhan sudah dengar teriak kami, minta tolong permohonan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah setiap pergumulan kami sudah menemukan jalan keluar yang terbaik, karena Engkau sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tidak ada muka Daniel lagi. Yuk semangat. Next level siap ya. Jangan ngumpet kalau di next level. Next level oke Tuhan. Yang pasti Tuhan pasti adil. Tuhan pasti bebaskan. Pasti ada kasih Tuhan. God bless.